Seorang remaja usia 20 tahun terkena stroke sampai koma di usia mudanya karena begadang. Dia cerita dan ngupload cerita dia itu di TikTok. Mungkin lu sebelumnya udah pernah denger cerita ini karena mungkin lewat FYP lu atau sekarang juga banyak udah diangkat di media berita. Gue di sini nggak bakalan bahas kenapa dia bisa stroke atau penyumbatan darahnya gimana prosesnya. Tapi ada yang menarik dari cerita dia, yang dia ceritain sendiri. Ada dia nge-state bahwa dia begadang karena dia ngerasa malam hari itu lebih produktif daripada pagi hari atau siang hari. Mungkin beberapa dari kita ada yang ngerasa kayak gitu juga, lebih produktif di malam hari. Nah, gue di sini bakal jelasin baiknya gimana sih kalau misalkan kita produktif malam hari dan berujung sakit kayak gitu kan berarti nggak baik juga ya. Oke, produktif di malam hari. Ini gue juga pernah belajar ada yang namanya sleep chronotypes. Gue bakalan jelasin ke lu pertama-tama apa itu sleep chronotypes. Nah, sebenarnya sleep chronotypes itu adalah pembagian manusia berdasarkan waktu produktifnya, waktu bangun, dan waktu tidurnya. Jadi kapan dia capek, kapan dia semangat, kapan dia bisa bekerja dengan baik, itu ada di sleep chronotypes. Nah, sleep chronotypes itu dilambangkan oleh 4 hewan. Yang pertama ada serigala, yang kedua ada lumba-lumba, yang ketiga ada beruang, dan yang keempat ada singa. Nah, sekarang gue bakal jelasin secara singkat masing-masing dari sleep chronotypes ini. Yang pertama, singa. Singa ini yang sering kita sebut dengan early bird, karena si singa ini bangun pagi banget dan waktu produktifnya itu juga dari pagi ke siang hari. Tapi makin hari, dia makin kehilangan produktivitasnya. Jadi makanya dia memilih atau cenderung untuk tidur di waktu malam yang cepat. Kayak misal jam 8 atau jam 9 itu udah tidur. Yang penting early night dia udah tidur. Nah, kalau beruang ini sebenarnya kayak singa, tapi agak versi lebih siang lagi. Kalau beruang ini cenderung bangunnya di waktu matahari terbit. Nah, makanya waktu produktifnya juga agak lebih siang daripada si singa. Ya, agak lebih siang dikit lah. Dan waktu tidurnya juga nggak sampai begadang juga. Malam ya mungkin lebih malam dikit lah daripada singa. Yang ketiga, lumba-lumba. Lumba-lumba ini susah banget buat tidur dan susah banget juga buat bangun. Nah, jadi kalau sekalinya udah molor, udah tidur, susah bangunnya. Tapi dia buat tidur juga susah. Sesuai yang udah gue pelajarin, si lumba-lumba ini nggak terlalu bagus waktu produktifnya karena dia cenderung ngerasa capek di seluruh harinya. Mungkin gue rasa sih karena manajemen waktu tidur dan bangunnya mungkin ya yang rada kebablasan. Nah, terakhir, sleep chronotype ini, yang keempat, serigala. Yaitu orang yang ngerasa produktif di malam hari. Ngerasa susah untuk tidur, dan ngerasa susah untuk bangun di pagi hari, dan ngerasa ke-recharge untuk bisa bekerja itu ya pas malam hari doang. Oke, kayaknya sih sepengamatan gue, remaja usia 20 tahun yang gue sebut di awal tadi, atau yang sebelumnya lu udah pernah denger itu, kayaknya sih masuk tipe yang terakhir, yang wolf. Nah, tapi gini, sleep chronotypes itu sebenarnya adalah pseudoscience. Apa itu pseudoscience? Pseudoscience adalah sains yang palsu atau peristiwa yang nggak dijelasin secara sains. Iya, itu palsu. Karena jam produktif kita itu, atau waktu tidur kita, itu diatur sama kebiasaan diri kita dan rutinitas diri kita. Jadi jam tidur itu bakalan ngikut. Seseorang yang termasuk sebagai singa di sleep chronotypes yang tadi gue sebut, itu bisa aja berubah menjadi beruang, lumba-lumba, atau serigala. Itu ngikutin sama kebiasaan atau rutinitas dia. Dan ini berlaku bagi semua orang. Jadi bisa pindah-pindah aja gitu, ngikutin sama rutinitas dan kebiasaannya dia. Dan yang gue pelajarin juga, ini gue bukan ahli medis ya, tapi gue sering banget, mungkin lu juga udah sering banget ngeliat yang namanya jam istirahat untuk organ tubuh, yaitu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, situ udah ngejelasin itu tuh jam istirahat organ tubuh manusia untuk seluruh manusia. Sorry kalau gue nyebutin jamnya salah, tapi yang gue tahu adalah ada tuh yang namanya waktu istirahat organ tubuh manusia dari jam 10 malam sampai pagi itu, yang berlaku untuk seluruh manusia. Nggak ngelihat dia itu lion atau bear atau dolphin atau wolf. Jadi itu untuk semua manusia. Nah, di sini gue emang coba mau ngaitin tentang sleep chronotypes, pseudoscience, dan jam istirahat organ tubuh manusia gitu. Yang mana sebenarnya waktu produktif kita sebagai manusia itu tergantung sama kebiasaan diri kita dan kemauan diri kita sendiri. Kalau misalkan
kita terus-terusan produktifnya cuma bisa malam hari, nggak bisa pagi hari, mungkin yang pagi atau siangnya kosong ya, tapi tetap nggak bisa produktif. Pendapat dari gue, selagi masih bisa, coba ubah jam produktif kita yang tadi dari malam hari itu ke pagi atau ke siang hari. Kalau kosong ya, sekali lagi. Dan ini juga menurut pendapat gue. Karena gini, kalau kita udah ngerasa kita wolf gitu, kita udah ngerasa kalau malam itu kita lebih produktif, itu udah termasuk self awareness juga kan. Kita udah ngerasa, oh iya nih, gue nih orang yang ternyata lebih produktif nih di malam hari. Itu kita udah ngeraih self awareness lah ya. Tapi jangan sampai kita labeling atau ngotak-ngotakin diri kita itu berbeda dengan orang lain gitu. Ya gue wolf, gue bisa produktif di malam hari, ya emang itu gue kok kayak gitu. Ya sebenarnya self awareness itu yang gue pelajarin nggak seperti itu juga. Bahkan ya di bukunya Mark Manson yang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, itu dia ngejelasin bahwa emang dia belak-belakan gitu sih di buku itu. Dia ngejelasin kalau lu jangan atau lu nggak usah tuh self awareness, lu nggak usah tahu tentang diri lu sendiri gitu. Yang sebenarnya artinya tuh baik, yang artinya kita tuh hidup tuh nggak kaku loh. Kita hidup tuh bisa berubah gimana pun yang kita mau loh gitu. Dia emang di situ pesannya itu pengen menghindari yang namanya labeling atau ngotak-ngotakin diri kita sama orang lain kayak gitu. Jadi kalau kita ngerasa diri kita udah tahu nih, iya nih gue cocoknya yang kayak gini, misal yang tadi gue termasuk wolf nih, ya kalau itu buruk selama bisa diubah gitu maksudnya kalau di bukunya Mark Manson itu. Nah sebenarnya gue emang baru selesai banget baca buku itu, dan yang gue dapet itu bagus banget sih di poin yang itu. Jadi ngerasa dan lebih balance gitu. Kita bagus ngeraih self awareness, tapi jangan sampai kita labeling atau mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Nah kesimpulannya atau pembelajarannya yang bisa kita dapat itu, kita bisa ngatur rutinitas kita sendiri yang lebih baik. Coba jaga kesehatan kita, yang gak sehat coba ditinggalin. Yang ketiga, karena kebiasaan-kebiasaan kita walaupun kecil itu akan ngebuat rutinitas bagi diri kita sendiri, dan secara nggak sadar bakalan mempengaruhi diri kita gitu. Jadi bijaklah buat nyari kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya jadi rutinitas buat kita. Nah inti dari segala inti sebenarnya jangan terlalu banyak begadang, karena kalau kata Bang Haji Romai Rama, like kalau lu suka sama video kali ini, subscribe channel ini kalau lu suka sama konten self-development atau konten yang kayak gue bawain barusan. Karena kalau lu subscribe, gue bakalan lebih semangat terus nih buat bikin video selanjutnya. Share ke temen lu kalau ada temen lu yang masih sering banget suka begadang yang tidak ada perlunya. Nyalain loncengnya dan nyalain notifikasinya biar lu ke-update terus sama video gue yang baru. Ayo buat komunitas yang positif. Lu belajar, gue belajar. See you on next video. Bye.